Halo teman-teman semuanya, sobat praktisi forex. Apa kabar teman-teman hari ini? Langsung saja ya to the point, kita akan belajar trading forex lagi. Kali ini ada satu buah candle yang menjadi pertanda penurunan teman-teman. Ini bisa disebut juga engulfing, bisa disebut juga double top, dan seperti biasa untuk candlestick yang lumayan valid itu di time frame H4 ke atas ya teman-teman. H4, D1 kayak gitu, atau W1 bahkan untuk trading long term. Untuk trading weekly kayak gitu bisa pakai D1, tapi kalau untuk trading daily ya 1, 2, 3 hari maksimal seminggu itu saya pakainya adalah H4. Nah di H4 sini teman-teman, ini ada satu buah sinyal sell dan ini berada di ketinggian ya. Saya tuh dari kemarin nunggu-nunggu ya, nunggu-nunggu dia agak tinggi dulu, kayaknya masih berlangsung juga naiknya karena penguatan euro ini lumayan bagus. Nah saya nunggu-nunggu sinyal, siang ini tuh dapat sinyal. Jadi ketika ada sebuah candlestick setelah naik tinggi ya, setelah naik tinggi di sini ada satu candle yang masih naik ya, yang warna hijau. Kemudian dibuka candle selanjutnya ini turun dengan warna merah dan sebelahnya itu dibuka turun. Ini adalah satu buah tanda pembalikan arah. Ya teman-teman ya, artinya apa? Artinya di sini masih dominan pembelian, dan sampai di sini ternyata orang-orang banyak yang mulai jual lebih banyak, makanya saya ikutin sell di sini. Oke, seperti itu. Nah, targetnya itu sebenarnya simple aja sih teman-teman. Kita targetin ke area support dan resistance yang di bawahnya sini, kemudian untuk stop lossnya di bagian atasnya sini. Udah gitu doang teman-teman, kalau teman-teman mau memperhatikan candlestick yang ini ya. Nah apabila saya pasang stop loss dulu ya, 109789, 109789. Nah kayak gini. Nah apabila dia ternyata naik ya, mendorong naik dan terkena tertabrak SL ya udah gitu. Oke, ini dari time frame H4 ya. Time frame H4 ini candlestick pentingnya ada di sini ya. Naik, dibalik turun, dibuka sebelahnya turun. Kemudian candlestick D1 sekarang. D1 ini juga masih ada sinyal sell ya. Sinyal sell D1 itu apa sih? Nah, ini nih teman-teman. Apabila candlestick D1 awalnya dia pertama tentu harus perhatikan trennya dulu ya, teman-teman. Trennya tuh dia lagi ada di ketinggian atau di kedalaman ya, di ujung atas atau ujung bawah itu dulu. Oh ya, ini ujung atas. Kalau trennya ada di ujung atas, kita nyari peluang untuk sell. Nah peluang untuk sellnya itu kita lihat dari sini tadi saya ketemunya dari A4. Nah ini peluang untuk sellnya ada di sini. Nah dari D1 ini sebenarnya juga peluang untuk sell. Tandanya dari mana? Tandanya di sini nih teman-teman. Ketika dia awalnya naik dikit ya, itu tadi pagi, ini setengah 2 siang ya. Tadi pagi itu candle D1-nya tuh naik dikit ya, kemudian dia turun jadi merah. Yang tadinya tadi pagi itu dia mau melanjutkan kenaikan harga, akan tetapi pada siang harinya ternyata ini mulai dominan penjualan karena candlenya menjadi merah. Bisa juga kadang-kadang candlenya menjadi hitam kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Makanya di sini saya ikutin sell seperti itu sih. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi ketika teman-teman melihat market itu harus bisa menafsirkan sebenarnya apa sih yang terjadi di luaran sana. Orang-orang tuh perdagangannya tuh lebih dominance buy atau dominance sell. Nah, ketika dominance buy maka harga naik, dominance sell maka harga turun. Nah, teman-teman istilahnya setiap kali trading itu buat sebuah amunisi, buat dua buah kalimat. Kalimatnya seperti ini. Ini sebenarnya lebih berani untuk buy atau lebih berani untuk sell ya. Posisinya itu penting banget sih. Ya, yang pertama tentu saja kalau marketnya di time frame 4 ya, sekali lagi nih. Ini lumayan tinggi loh. Ini udah bukan beberapa ya, hampir sebulan teman-teman. Hampir sebulan ini naiknya lumayan tinggi ya. Jadi dominan tetap saya nyari peluang sell kalau udah kayak gini gitu. Kecuali dia koreksi nih, turun kayak gini ya, mungkin nyampe sini atau nyampe sini. Baru setelah turun itu saya nyari peluang untuk buy.
Kalau ternyata masih bablas karena kayak ini ya, ternyata dia balik naik lagi, ya udah rugi, ya udah gitu. Emang trading forex tuh udah pasti rugi, bro, ya. Untungnya itu belum pasti tapi kalau ruginya itu udah pasti. Jadi siapin aja kerugiannya. Kalau pas rugi itu siap rugi berapa, tapi kalau pas waktunya untung itu adalah jatah kita gitu. Jadi pas waktunya kita untung itu nanti dimaksimalin sebaik mungkin. Kalau pas rugi ya dibatesin. Itulah trading yang benar. Jangan malah kebalik gitu pada saat apa itu namanya, rugi ditahan terus sampai margin call, tapi kalau pas untung malah ditutup gitu baru untung dikit. Kayak gini nih banyak loh yang kayak gini tuh. Oh ya udah dapat $1 tutup gitu. Jadi nggak berani nahan profit, tapi giliran merah, giliran rugi $5, $10, $20 itu ditahan terus sampai habis saldonya gitu, apalagi nggak pakai stop loss. Oke ya teman-teman, seperti itu. Oke, yang terakhir teman-teman juga silahkan cek ya sebelah kiri, ini posisinya lumayan tinggi, jadi ya cukup masuk akal untuk sell sekarang ya. Kalau memang dia masih naik ya, ini masih naik, dia naik ke atas, saya akan sell di bagian atas ini. Nanti ini ada resisten paling ujung. Saya sebenarnya tuh nunggu ini ya, trennya itu nunggu di resisten yang ujung dulu di sini, tapi ternyata di sini tuh ada sinyal sell gitu. Barangkali memang ini nggak nyampe ke atas naiknya kayak gitu, karena di sini udah ada sinyal sellnya. Oke ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan skip dulu, akan buktikan apakah ini valid atau enggak, ataukah kena stop loss. Kalau kena stop loss, kedepannya juga bakalan saya upload ke teman-teman semuanya. Ini adalah hari Rabu jam setengah 2 siang, tanggalnya abein aja ya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis ya, jam 7 pagi. Kemarin itu entry-nya hari Rabu ya, tanggalnya abein aja kayak gitu. Jadi di sini ya teman-teman, ini sinyalnya yang kemarin yang ini konfirmasi jual. Jadi saya ambil sell di sini. Ketika ada double top atau engulfing di bagian atas, dan ini adalah time frame 4 ya, kemudian sebelahnya dibuka turun, itu ada sinyal sell di sini. Meskipun ini ada sedikit manipulasi lagi ya, ini ada orang-orang yang mencoba melakukan pembelian di daerah sini, di harga sini, tapi asalkan stop loss kita nggak terlalu dekat ya, insya Allah masih aman gitu. Ternyata sinyal ini masih berdampaknya di sini, drop ya teman-teman. Oke, seperti itu. Ini adalah profit $54. Jadi nanti mungkin ya kapan-kapan suatu saat kalau ada double kayak gini ya, kemudian sebelahnya dibuka turun dan posisinya lumayan tinggi, ini yang paling penting juga. Nah itu ada pertanda penurunan harga teman-teman. Begitu juga pada saat dia drop jauh kayak gitu, kemudian di bagian bawah itu ada double kayak gitu, lalu sebelahnya dibuka naik, itu ada kemungkinan juga untuk tren itu berubah naik. Misalkan drop sebelah di bagian bawah ya, ini turun, ini naik, sebelahnya dibuka naik gitu. Di situ tuh ada peluang untuk buy. Kalau di sini sih peluang untuk sell. Oke teman-teman, ini saya akhiri dulu untuk teknik trading yang kali ini. Ini karena memang stop loss dan take profit itu risk and reward rasionya udah 1:2, jadi bisa dibilang udah cukup kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang tanyakan soal teknik trading yang saya bagikan pada kesempatan kali ini, kalian tanyakan aja di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini profit sekitar 55 ya, mantap. Ini ditutup dulu. Oke.